Ibu silakan. Udah Ibu silakan kalau mau dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Setelah libur kalian sekarang masuk udah di kelas 5 ya. Hari ini pelajarannya yaitu IPAS ya. Melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Sekarang topik C, bunyi dan sifatnya ya. Tapi sebelum dimulai pembelajarannya, anak-anak berdoa dulu ya. Setelah itu dilanjutkan dengan murojaah membaca surat Al-Adiyat ya sebagai internalisasi nilai-nilai keislaman ya. Sekarang coba dipimpin doa, Raka Siwi pimpin doanya. Ya, Alhamdulillah kalian sudah doa, sudah membaca surat Al-Adiyat. Mudah-mudahan doa kalian hari ini kita diberi kesehatan dan anak-anak niat menuntut ilmu, belajar hari ini bisa paham akan ilmu yang akan Ibu Guru berikan ya anak-anak ya. Nah, sebelumnya coba di absen dulu ya sama Bu Guru ya. Ada yang nggak hadir tidak hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya karena udah lama libur. Jadi kalau nggak berangkat ya gimana ya harus berangkat. Kalau sudah Bu Guru mau meriksa kelas dulu, bersih apa tidak kelas kalian. Udah ada yang piket belum tadi ya? Kalau udah, kita lanjutkan pakaiannya. Hari ini udah pakai seragam apa anak-anak? Pakai seragam merah putih seperti biasanya kalau hari Senin. Rapi apa tidak? Coba Bu Guru lihat dulu berdiri, coba berdiri. Kalau udah, pinter-pinter, udah seragamnya udah rapi, udah siap semua ya. Siapkan buku dan pena di atas meja kalian ya. Bu Guru mau memulai pelajaran yang pertama tadi, pelajaran IPA ya, tentang sifat dan cahaya dan bunyi. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, ini ada pertanyaan pemantik anak-anak ya. Yaitu yang pertama, bagaimana bunyi merambat. Mengapa ada bunyi keras dan pelan? Apa yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya suatu bunyi? Apa yang mempengaruhi keras dan pelan suatu bunyi? Apakah kita bisa meredam suara? Nah, itu tadi pertanyaan tadi. Nanti di akhir pembelajaran, kalian harus bisa mengisinya. Udah mulai ya. Sifat bunyi. Kalian tahu apa gardu tala nggak? Nih, lihat di gambar ya. Di gambar ini ada garpu tala yang bergetar dimasukkan ke dalam air ya. Alat ini dipakai untuk melaraskan nada. Saat kalau dipukul keras, garpu talanya akan berbunyi atau bergetar cukup lama ya. Tapi kalau bergetarnya ini disentuh air, kita bisa melihat gelombang airnya bergerak ke arah semua arah ya. Ini membuktikan bahwa bunyi gerak itu ke segala arah ya. Percobaan saudara ini membuktikan kalau bunyi bergerak ke segala arah ya. Begitu juga kalian eh, lihat di sekolah itu biasanya kan ada bel sekolah ya, bel masuk tuh. Kalau dipukul, walaupun kalian nggak lihat bendanya, kalian berada di tempat jauh, kira-kira mendengar nggak? Mendengar ya. Kalau mendengar itu namanya jadi semua mendengar ya, berada di ruangan yang berbeda, itu semua mendengar bel sekolah. Berbeda dengan cahaya. Kalau cahaya itu membutuhkan medium untuk merambat. Bunyi merambat melalui benda bisa benda padat, benda cair, dan benda gas. Kayak benda padat tadi kayak bel, ya. Tadi yang di ini mukul sama ini ya. Terus benda padat juga merupakan medium paling baik dalam merambatnya bunyi.
Hal ini karena partikel-partikel menyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan bunyi. Tahukah kalian, suara juga bisa dipantulkan? Kalau suara itu kamu umpamanya megang bola, kamu pantulkan di tembok, kira-kira terdengar nggak suara? Terdengar. Terus kamu melempar batu ke tembok, kira-kira terdengar apa enggak? Terdengar ya. Terus arah sumber suara pantulan itu disebut dengan gema atau gaung ya, bergema suaranya itu. Kalian mendengarnya. Sebaiknya benda-benda yang lunak seperti bantal, busa, karpet, dan kain akan menyerap suara. Menurut kalian mengapa kita tidak mendengarkan? Jadi sekarang tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda bisa berubah tergantung pada seberapa cepat benda itu bergetar, ya. Karena kalau benda bergetar sangat cepat, maka akan timbul bunyi yang sangat tinggi. Contohnya kalau kamu meniup peluit. Nah, kalau kamu meniup peluit dengan suara yang ini cepat, kamu akan mendengar suara peluit yang agak lama. Juga kicau burung. Kicau burung dan peluit. Sebaiknya benda yang bergetar dengan lambat yang akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya suara anjing menggonggong, drum, dan letak jantung kalian. Itu kan suaranya enggak keras ya anak-anak ya. Ini ada gambar atau contoh benda yang bergetar lambat nih kayak apa namanya memukul gendang atau jantung kita itu bergetarnya beda dengan tadi suara apa suara peluit dan burung beda ya, tapi ini tergantung juga kalau hati kita nggak mungkin kedengaran jauh ya, hanya kita yang bisa merasakan detak jantung kita. Suara orang dewasa juga beda dibanding dengan suara anak-anak ya. Kalau suara anak-anak itu suaranya itu bisa panjang, melengking ya. Hal ini kenapa? Karena pita suara akan bertambah panjang dan besar ketika kalau orang dewasa enggak ya, suaranya pelan. Beda dengan anak-anak. Karena itu ada pita suara akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibanding suara kita atau saat masih kecil. Kita bisa mengatur tinggi rendah sebuah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lambat. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras sebuah bunyi berbentuk. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Kalian kaget nggak kalau ada suara petir itu? Kaget kan? Ya, karena saking kerasnya suaranya ya. Tapi kalau suara yang pelan seperti apa coba? Suara apabila kalian berbisik. Kan kadang-kadang nggak kedengaran itu suara senandung musik itu memiliki intensitas yang rendah tadi ya. Jadi kalau intensitas yang tinggi itu tadi seperti suara petir ya, rap langsung kamu pasti kaget ya. Dan kalau yang rendah tadi yaitu suara bisikan kalian atau suara musik yang lagi disenandungkan dengan nada rendah. Bisakah kalian mencari contoh lain untuk bunyi yang memiliki intensitas tinggi dan rendah? Jadi, contohnya senar gitar yang paling tebal menghasilkan bunyi yang rendah. Namun, jika dipetik dengan kuat akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Ya. Jadi, senar itu kalau kamu petik, ya, itu akan menghasilkan bunyi yang rendah. Namun, jika
dipitik dengan kuat akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Itu bedanya suara. Tinggal kita membunyikannya, ya, memetiknya gitar itu ya. Kalau kamu memetiknya dengan keras, suaranya akan keras. Tapi kalau pelan suaranya akan terlihat rendah. Jadi kita bisa mengubah intensitas suara dengan mengatur gaya yang diberikan untuk membuat benda bergetar, tergantung kita, ya. Ya, mukul drum, ya, juga itu akan mempengaruhi intensitas bunyi. Kalau kamu mukulnya dengan keras, pasti akan terdengar suara yang keras. Tapi kalau kalian memukulnya dengan pelan, pastinya akan terdengar suara yang pelan. Gangguan sekarang lagi judul berikutnya yaitu gangguan penglihatan pada manusia. Beberapa hewan seperti kelelawar, lumba-lumba, dan paus menggunakan kemampuan yang disebut dengan ekotokasi untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, menghindari bahaya, mencari makanan, serta berkomunikasi. Ekolokasi menggunakan sifat suara. Suara yang dikeluarkan akan memantul saat bertemu objek atau permukaan. Kemudian suara pantulan ini akan digunakan oleh hewan sebagai informasi mengenai musuh, makanan, dan lain-lain. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara ini. Kayak kelelawar tuh ya, contohnya di gambar tuh ada kelelawar dengan pantulan suara tersebut untuk mendeteksi benda, mangsa, dan sebagainya. Juga suara akan memantul saat kena ke benda-benda di sekitarnya. Jadi kemampuan ekolokasi ini dipelajari oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi, diantaranya ultrasonografi dan alat pengukur kedalaman laut atau ultrasonografi atau USG. Adalah alat yang biasa dipakai oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan bagian dalam tubuh kita. Kalau sudah, kalian udah paham kan ya tadi yang Bu Guru jelaskan? Sekarang membuat kelompok praktek diskusi. Pembagian kelompok 1. Namanya Nabila, Anida, Hidayah Putri, Anissa. Ini kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, Reza, Akil, Aditya, Dwi. Untuk kelompok 3, Habil, Fahri, Haikal. Untuk kelompok 4, Muhammad Lukman, Muhammad Dafi, dan Muhammad Rian. Kelompok 5, Olivia Azulfa, Olivia Berlian, Akilah, dan Satria. Ya, itu ya, kalian bikin kelompok untuk mengerjakan tugas dari Bu Guru. Dah ya, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ya, ada yang belum paham, silahkan tanya sama Bu Guru yang belum paham. Kalau sudah paham, mari kita tutup pembelajaran dengan membaca Hayya Nabtati Baljaminal Yaum Bikiraatil Hamdalah. Akhiri, Wallahi muwafiq ila aqmitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.